Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Apa kabarnya hari ini? Senang sekali rasanya saya Gunawan kembali bisa menyapa dan menemani sore Anda dalam program Ngopi Ngobrol Politik edisi Rabu 20 Juli 2022. Dan seperti biasa pada program Ngobrol Politik tentunya kita akan membahas masalah politik dan sesuai dengan tema yang kita angkat pada sore hari ini yaitu partai politik dan sistem pemilu menuju 2024. Dan tentunya saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh tamu saya, narasumber saya yang sangat luar biasa, yang sangat bersemangat sekali sore ini. Ada Pak Nasrullah yang merupakan Komisioner Bawaslu RI 2012-2017 yang juga merupakan Dewan Presidium Nasional IKAJO Sulsel. Selamat sore Pak Nasrul. Selamat sore. Wah, apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Bersemangat ya Pak tentunya. Semangat. Nah, boleh mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut, Pak Nasrul bisa menyapa teman-teman Tribuners nih, sapaan kita Tribuners. Oh, Tribuners. Assalamualaikum. Ya. Selamat sore. Ya. Oke. Nah, Pak Nasrul sesuai dengan tema kita ya pada sore hari ini yaitu partai politik dan sistem pemilu 2024. Wah, ini agak berat ya Pak tentunya. Tapi tentunya kita akan kulas habis nih sebentar bersama Pak Nasrul Tribuners. Oke. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, kita masuk ke topik inti. Tribuners penasaran nih Pak Nasrul kita. Tribuners ingin kenal lebih dekat lagi dengan narasumber kita pada sore hari ini. Mungkin Pak Nasrul bisa sedikit menjelaskan seperti apa kegiatan keseharian Pak Nasrul, dan mungkin kalau boleh tahu kita kepo-kepo dikit nih mengenai background pendidikannya Pak Nasrul nih, kemarin sempat bergabung di IKAJO ya, dan tentunya pasti kuliah di Jogja nih. Jadi memang kami punya wadah bernama Ikatan Alumni Jogja, Sulawesi Selatan. Jadi seluruh mahasiswa yang dulu menempa ilmu di daerah istimewa Jogja, ya kami mencoba menyatukan diri. Wadahnya yang bernama IKAJO. Dan IKAJO itu harus sesuai dengan identik Jogjanya. Ya, intelektualitas, ya, harus kritis terhadap isu-isu strategis nasional, lokal dan sebagainya dengan tujuan yang mulia, yaitu memberi kontribusi terhadap proses pembangunan Indonesia ini. Termasuk salah satunya Makassar misalnya, ya. Nah, daerah yang memang kami tidak bisa pungkiri, kami berasal dari daerah ini. Dan jadi harus berbuat sesuatu buat Sulawesi Selatan, harus berbuat sesuatu demi bangsa dan negara juga. Nah, jadi kalau ditanya aktivitas teman-teman IKAJO sekarang ini, ya boleh dikatakan alhamdulillah wadah ini kami berkumpul secara bersama-sama, berpikir secara bersama-sama untuk sekali lagi rutinitas diskus ya. Beberapa hari yang lalu, 16 Juli kami melakukan program kerja. Sabtu lalu ya? Iya, Sabtu lalu. Nah, hasil program kerja itulah merekomendasikan beberapa poin. Ya, termasuk soal sistem pemilu ini. Partai politik, gagasan apa yang kira-kira yang ke depannya mau diapakan. Dan kita mengkritik ya soal partai politik dan sistem pemilu yang ada. Kemudian juga mengkritisi soal kitab undang-undang hukum pidana. Ya, yang soal apa namanya itu ada salah satu pasal yang kira-kira kalau kita salah sedikit itu dianggap sebagai penghinaan. Nah, dalam hal ini kebebasan orang berpendapat dikekang di situ. Nah, itu salah satunya. Termasuk juga soal pemerintahan desa. Nah, desa ini mau diapakan? Sangat luar biasa di situ itu ya. Nah, jadi isu-isu itulah yang kira-kira yang rutinitas diangkat oleh teman-teman IKAJO. Sebagai apa? Sebagai bentuk perhatian yang penuh terhadap dinamika berbangsa dan bernegara. Begitu. Luar biasa. Jadi memang teman-teman IKAJO Sulsel juga baru-baru ini ya Pak, Sabtu lalu mengadakan rapat kerja nasional. Dan salah satu diantaranya yang dibahas itu mengenai sistem pemilu kita nih. Termasuk partai politik. Termasuk partai politik sesuai dengan tema kita pada sore hari ini. Tentunya saya mau tanya langsung nih kepada Pak Nasrul. Nah, gimana nih Pak, bagaimana melihat partai politik? Saya penasaran kritikan dari Bapak mungkin seperti apa mengenai partai politik. Jadi gini, ini bukan soal kritikan pribadi saya. Tetapi ini lahir dari sebuah institusi yang bernama IKAJO. Yang secara tuntas kami bahas sehingga menghasilkan yang pertama, sadar atau tidak sadar, kita dihadapkan pada disorientasi berpartai politik.
ada sesuatu yang agak keliru ya, keliru dalam konteks berpartai politik. Betul, Pak. Kenapa? Karena partai politik ini sesungguhnya ia dilahirkan sebagai wadah yang betul-betul itu punya tujuan yang mulia. Punya tujuan yang hakiki demi kemaslahatan umat, demi bangsa dan negara. Betul. Nah, apakah kira-kira partai politik kita sudah mengarah ke sana? Kalau melihat aspek visi, misi, ya dari berbagai macam partai politik, maka tidak ada satupun partai politik yang punya tujuan jelek. Betul. Punya visi misi yang jelek. Betul. Pasti dia punya mimpi yang begitu indah Untuk kebaikan bangsa dan untuk negara. kebaikan bangsa dan negara. Betul. Jadi politik kesejahteraan, politik kebangsaan, semuanya ada di dalam situ. Ya. Nah, tetapi pada faktanya, apakah sudah tepat? Ya, sudah tepat. Jadi memaknai berpartai itu tidak hanya sekedar kebebasan bersyarikat di dalamnya, kebebasan berkumpul lalu menyampaikan pendapat, Betul. tetapi masih banyak soal kepentingan pribadi, kepentingan golongannya yang lebih didahulukan daripada kepentingan umum itu. Nah, kalau kepentingan umum yang dicapai, yang ditargetkan, pasti tujuannya mulia. Betul. Tetapi kalau hanya kepentingan pribadi atau kelompoknya tertentu, itu pasti instan. Nah, betul, Pak. Nah, instan itulah yang menyebabkan perilaku menyimpang, pragmatisme, nepotisme, ya, oportunis, ya kira-kira begitu tuh. Betul. Nah, tanpa disadari bahwa ada tujuan yang mulia. Nah, berpartai politik sesungguhnya itu sama dengan cara bernegara. Negara ini bagus ke depannya kalau seluruh kader-kader partai politik, orang-orang yang di dalam partai politik ini sadar menerapkan cara bernegara itu di dalam konteks berpartai. Betul, Pak. Betul. Nah, oleh sebab itulah IKAJO itu mengkritisi pola berpartai politik ini. Bahwa jangan pragmatis, oportunis. Berangkatlah dari cita-cita yang mulia. Berangkatlah menjadi seorang politisi yang di dalam partai politik itu. Politisi itu sebenarnya pekerjaan yang paling mulia. Sebutan yang disandang sebagai seorang politisi itu sebutan yang amat mulia. Betul. Dia sesungguhnya berada pada tingkat derajat yang paling tinggi. Karena itu terdapat sebuah misi yang dia emban. Tidak mudah misi itu. Betul. Tetapi pada prakteknya diperlihatkan, dipertontonkan berpartai menjadi seorang politisi yang tanda kutip tadi. Apa? Cemoohan yang diperoleh dari masyarakat. Inilah yang harus dikembalikan oleh IKAJO, melihat itu bahwa ini yang harus diluruskan kembali ini. Tidak boleh berada dalam situasi yang memang punya penilaian oleh publik yang tanda kutip penyimpangan-penyimpangan itu. Citra dari partai politik, Yes, ya, Pak. citra dari partai politik, citra sebagai seorang politisi. Politisi. Marwah itu yang harus dijaga. Nah, IKAJO mengingatkan kita itu. Ya. Yuk, mari bersama-sama ya bangun kepercayaan partai politik, bangun sebutan sebagai politisi ini di hadapan publik yang lebih terhormat, bermartabat. Betul. Kira-kira begitu, Bung. Nah, aji mumpung proses yang sekarang ini dilakukan oleh teman-teman partai politik ini kan baru nih. Ya. Ada partai politik yang memang sudah lolos parliamentary threshold. Akan dilakukan proses verifikasi dan pendaftaran di KPU dan verifikasi di KPU. Betul. Meskipun partai politik yang sudah lolos parliamentary threshold ini verifikasinya itu secara faktual, secara administrasi saja, dia tidak difaktualisasi. Hanya partai-partai politik baru yang proses verifikasinya dihadapkan pada dua, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Nah, maksudnya bahwa momentum pendaftaran partai politik di KPU itu adalah
bagian dari secara bersama-sama kita ini sebagai anak bangsa untuk saling mengingatkan bahwa jangan sampai 5 tahun ke depan sejak berdirinya partai politik ini, ya, jangan sampai salah arah, disorientasi itu. Betul, Pak, betul. Maka dari itu momentum ini yang dimanfaatkan oleh IKAJO agar saling introspeksi diri, ya, jangan kebablasan. Jangan offside, betul. On the track saja, ya, dalam ranah mengurus partai politik untuk kemaslahatan umat, bangsa dan negara ini. Di situ. Jadi mengelola partai itu sama persis mengelola negara. Maka perlihatkan tata cara mengelola partai politik itu dengan cara yang terhormat. Begitu, Bung. Luar biasa. Jadi sempat juga tadi diungkit oleh Pak Nasrul mengenai jadi sebelumnya saya mau mengapresiasi dulu untuk teman-teman IKAJO Sulsel, luar biasa. Alhamdulillah. Ini merupakan hal yang memang paling dinanti nih, Pak. Karena ini merupakan hal yang sangat mulia juga tentunya karena mengembalikan citra dari seorang politisi yang dimana dulunya kita istilahnya lebih menghargai, lebih menghormati nih dibanding sekarang lebih masyarakat lebih mudah mencemooh para politisi kita. Itu karena hal-hal yang menyimpang tadi seperti yang Pak bilang. Makanya introspeksi dari teman-teman partai politik, kembalikan marwah partai politik ini pada jalur yang sesungguhnya. Jangan justru malah dikotori. Ya, jangan justru malah dikotori. Contoh misalnya, pekerjaan partai politik yang paling mulia itu adalah bagaimana ia hadir mampu melihat seluruh umat manusia ini diperlakukan secara manusiawi. Hadirkan perangkat aturan-aturan yang layak sebagai seorang manusia kepada mereka. Hadirlah menjadi pembela buat seluruh masyarakat itu secara manusiawi. Nah, IKAJO pengen ngingetin itu gitu loh. Meskipun kami bukan partai politik, tetapi bagian daripada perkumpulan anak bangsa yang punya kepedulian terhadap bangsa dan negara ini. Nah, itu contohnya. Nah, oleh sebab itu, praktek politik uang, atau katakanlah mahar politik dalam partai politik itu, jangan sampai orang kandidat harus bayar sekian di partai politik. Mau maju ini dan sebagainya. Nah, itu yang perlu diingatkan kepada partai politik. Kita jangan mewajarkan hal ini ya, Pak. Jangan. Itu sama dengan kalau Anda memakan harta anak yatim. Ya, betul, Pak. Analognya. Itu sama persis kalau Anda berada di dalam pengelola panti asuhan itu. Ini saya ibaratkan ya. Anda menikmati sesuatu yang itu haram bagi perut Anda, bagi apa yang saudara makan itu terhadap cara perlakuan seperti itu. Sama persis wargamu di dalam partai politik, orang-orang dalam konteks berbangsa dan negara ini Anda hianati. Begitu, Bung Gunawan. Luar biasa. Jadi saya juga sebenarnya ikut terharu sih, Pak, atas aksi dari teman-teman IKAJO Sulsel. Semoga apa yang diharapkan dari teman-teman IKAJO Sulsel memang ini tercapai ya, Pak. Ya, insya Allah nanti ke depan diskusi-diskusi bulanan itu akan kami lakukan. Karena memang rutin ya, Pak? Rutin, karena memang teman-teman ini sudah punya wadah, sudah punya tempat bahkan di diskusinya di daerah pengayoman. Akan menghadirkan beberapa narasumber dari kalangan tingkat nasional ya, dan mungkin lokal ya, karena terkait soal-soal kepentingan. Khususnya Sulawesi Selatan misalnya. Sulawesi Selatan, betul, luar biasa. Nah, tadi sempat juga diungkit oleh Pak Nasrul yang dimana tidak lama lagi nih kan verifikasi partai politik ya, Pak. Nah, bulan depan ya atau bulan depan ya? Bulan Agustus ya, ke depan. Agustus, betul. Nah, sebenarnya kita ini menganut sistem partai politik gimana sih, Pak? Jadi sebenarnya gini, Bung. Partai politik itu kan ada yang monopartai, kemudian ada lagi sistem dui partai, ini kita bicara atau sistem bahkan kepartaiannya ya, Pak. Betul. Kemudian ada juga multipartai. Multipartai. Kalau Mas Gunawan tadi menanyakan, kita ini sebenarnya berada pada mana? Ya, sistemnya multipartai sekarang ini. Multipartai. Ya, multipartai. Kenapa begitu? Ya, karena
konstitusi kita sebenarnya juga bilang begitu. Bilangnya begitu. Nah gini, apa bilangnya partai politik? Apa kata konstitusi kita terkait dengan soal sistem kepartaian yang multipartai? Presiden dan wakil presiden itu diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Atau gabungan partai politik. Gabungan partai politik itulah yang menjadi tanda sinyal bahwa memang kita menganut multipartai. Betul. Jadi konstitusi kita bilang begitu. Ya. Nah, apa hubungannya? Padahal pemerintahan kita mengadopsi sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial, tapi kita multipartai. Multipartai itu justru malah identik dengan parlementer. Nah, makanya jangan heran, jangan kaget, sistem pemerintahan kita presidensial, pada prakteknya banyak parlementer. Saya kasih contoh, parlemenlah yang menentukan hasil final, proses rekrutmen penyelenggara pemilu. Baik KPU maupun Bawaslu diseleksi di sana. Hakim-hakim agung pun juga lewat sana. Hakim Mahkamah Konstitusi pun juga lewat sana. Komisi yudisial pun juga lewat sana. Ya, Ombudsman pun juga berada di sana. Nah itu tanda-tanda bahwa memang parlementer. Jadi jangan kaget ini di tengah posisi presidensial, tapi pada prakteknya itu parlementer. Nah, jadi kita yang ada di saat sekarang ini memang dihadapkan pada situasi yang memang harus diluruskan semuanya ini ya, harus diluruskan. Termasuk bagaimana cara berpartai politik untuk kembali pada jalan yang sebenarnya. Kemudian bagaimana cara mengawal selanjutnya agar partai politik ini pun juga kuat. Kalau multipartai, maka tidak ada partai yang dominan. Tidak ada partai dominan. Tapi kalau dia partai atau lebih dari dua partai, katakanlah Amerika Serikat itu yang terkenal hanya dua partai, Republik dan Demokrat. Tetapi ada dua partai lain, ya, yang kurang terekspos, Green Party sama Libertarian Party. Masing-masing punya kandidat calon presiden. Tapi dua yang lebih populer, Demokrat dan Republik. Nah, karena dua lebih dominan, maka tentu ada kelompok oposisi, ada kelompok yang memang berada dalam pemerintahan. Nah, kalau seperti kita di Indonesia agak susah nih, karena tidak ada yang mayoritas tunggal di situ itu. Nah, syaratnya harus berkoalisi lah dan lain sebagainya. Begitu, Bung Gunawan. Luar biasa ya. Jadi berbicara soal kita menganut sistem kepartaian apa, yaitu kita dalam ini karena yang berbicara bukan kita ya, tapi memang terbukti bahwa kita saat ini sedang menganut sistem kepartaian multipartai. Dan konstitusi memang membuka ruang itu. Karena sekali lagi mengusung calon presiden itu syaratnya gabungan partai politik. Itu bunyi di dalam norma Undang-Undang Dasar. Nah, gabungan partai politik itulah mengatakan bahwa sebenarnya kita mengadopsi multipartai. Nah, tetapi begini, Bu. Apakah dalam konteks multipartai yang sekarang ini itu sama kuatnya, ya, sistem kepartaian kita ini sama kuatnya dengan parlemen yang ada? Parlemen kita luar biasa loh kuatnya. Tetapi di satu sisi partai politik itu mengalami kelemahan. Ya, lemah dari yang seperti yang kita diskusikan yang pertama. Dia sudah disorientasi nih partai politik nih. Ya, yang kedua, partai politik ini dengan sistem yang ada sekarang ini, nah, mulai masuk nih kita tentang sistem pemilu ini nih. Dengan sistem pemilu yang proporsional terbuka, itu justru malah lebih mendekatkan pemilih dengan kandidat. Bahkan yang terpilih, antara pemilih dengan yang terpilih, itu dekat hubungannya. Nah, karena dekat hubungannya, maka pertanggungjawabannya si caleg itu tidak lagi ke partai politik. Tetapi dia langsung kepada si pemilih yang memilih dia. Kan gitu tuh. Nah, makanya jarang yang namanya itu caleg-caleg itu, ya dia
Pak partai politik apa gimana, dia langsung lebih menyampaikan begitu, lebih lepas ya, lebih lepas dia kepada kepemilihnya. Nah, perlu diingat, memang kalau bicara tentang partai politik dan sistem pemilunya, ini memang harus disetting, harus ditemukan sebuah formulasi yang tepat. Formulasi yang tepat yang mampu menghantarkan agar semuanya itu secara proporsional, berimbang ini. Nah, dalam sejarah kepemiluan kita dan penerapan sistem pemilu di Indonesia, sistem pemilu itu kan Bung Gunawan cuma ada dua, distrik atau proporsional. Nah, kalau distrik benar-benar tuh sangat terbuka. Tapi kalau proporsional itu dimaknai tertutup sebenarnya. Nah, di Indonesia inilah yang dikenal proporsional ada yang terbuka. Paham ya? Di Indonesia inilah ada yang disebut proporsional tapi terbuka. Seperti apa makna proporsional tapi terbuka itu? Yang kita jalani sejak tahun 2009 sampai dengan 2024 ke depan ini. Ke depan ini ya, betul. Ceritanya gimana? Di masa Orde Baru kita menganut murni yang namanya proporsional tertutup. Apa itu proporsional tertutup? Masyarakat hanya memilih partai politik. Perolehan partai politik dikonversi menjadi kursi. Perolehan partai politik dikonversi menjadi kursi. Kemudian kursi tentu harus ada yang duduk di parlemen. Betul. Cara penentuan yang duduk di parlemen itu didasari dengan nomor urut. Nah, sehingga di zaman dulu kita cenderung mengatakan ini kita memilih kucing di dalam karung nih. Bahkan ada yang tidak kenal di daerah pemilihan tertentu, tiba-tiba dia mewakili pemilihan daerah itu. Lah, siapa Anda pada waktu itu? Oke. Kemudian ketika era reformasi berlanjut, runtuhlah kira-kira ini rezim Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto. Masuklah kita di tahun 99. Mulailah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dari tahun 99 sampai dengan tahun 2002. Terus tahun 99 kita masih mengadopsi proporsional tertutup. Tidak ada bedanya dengan di masa Orde Baru. Betul. Barulah di 2004 ada persyaratan, proporsional bersyarat namanya. Yang memperoleh suara lebih dari 100%, 100% lebih nih dari bilangan pembagi pemilih. Maka automatically dia menjadi perolehan suara terbanyak, pasti dia yang terpilih. Dan seingat saya ketika pemilu 2004 hanya ada 2 calon tuh, hanya ada 2 yang dipilih karena memang dia mampu melebihi dari bilangan pembagi pemilih. Hidayat Nur Wahid dari PKS, kemudian Ginanjar Kartasasminta dari Golkar. Hanya 2 orang ini. Nah lalu proporsional bersyarat ini itu diturunkan, jangan 100% pada pemilu 2009. Dibuatlah undang-undang ketika itu, kalau terpilih, ya bisa terpilih langsung ketika ia mampu mencapai 30%, lebih dari 30% bilangan pembagi pemilih saat itu. Nah, ternyata masyarakat kita ketika itu melakukan gugatan. Jangan pakai bersyarat. Tidak penting itu bersyarat. Harus dibuka saja. Siapa yang memperoleh suara terbanyak sepanjang partai politik itu memperoleh kursi, maka dialah yang terpilih. Betul. Tidak didasari nomor urut. Tetapi siapa yang memperoleh suara terbanyak, sepanjang partai politik itu memperoleh kursi, maka dia yang terpilih di parlemen. Diujilah di Mahkamah Konstitusi. Saat itulah
Mahfud MD, Pak Mahfud MD Ya. ini sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Beliau mengabulkan permohonan itu. Ya. Di masa beliau ini sangat progresif nih. Termasuk muncullah istilah-istilah terstruktur, sistematis, masif, itu di eranya Prof. Mahfud Ya. MD. Nah, ketika diterima itu, maka proses kontestasi di 2009 kita mengadopsi proporsional yang terbuka yang dirasakan sampai sekarang, bahkan di 2024 ke depan. Nanti. Betul. Apa masalahnya? Ternyata lagi-lagi juga bermasalah. Tidak semua juga yang kita rasakan itu nikmat, enak ya. Ternyata faktanya, ya, catatan dari hasil diskus di rapat kerja IKAJO itu, sikap-sikap pragmatis transaksional itu ternyata terjadi. Orang yang memiliki kekuatan modal, kekuatan finansial, lebih banyak yang terpilih. Selalu menjadi dominan. Tidak hanya soal popularitas, tidak hanya soal integritas, tapi benar kata orang, isi tas. Isi tas. Betul. Benar kata orang, soal isi tas. Maka isi tas itulah tadi yang dipakai di dalam proses konsolidasi, yang dipakai untuk memberikan, ya, apa namanya, dipraktekkan cara-cara yang money politik dan lain sebagainya itu yang ada. Nah, oleh sebab itu coba dipikirkan, kira-kira meskipun sudah seperti PDIP, Golkar, dan ada beberapa partai politik lain malah mengusulkan kita tinggalkan aja ini proporsional terbuka ini, langsung aja kembali lagi sama seperti di masa Orde Baru, proporsional tertutup. Bahkan Profesor Ramlan Surbakti itu sempat menyampaikan bahwa kayaknya kita perlu kembali nih ke proporsional tertutup nih, karena melihat ada gejala-gejala yang kurang sehat di dalam proses kontestasi itu tadi. Kompetisinya pun juga tidak sehat yang dilihat di situ tuh. Nah, atas dasar itulah maka teman-teman IKAJO punya pendapat kritisannya seperti itu. Maka ada gagasan kawan-kawan IKAJO ini, yuk bagaimana caranya ini di mix nih, proporsional tertutup plus proporsional terbuka. Kalau langsung merubah proporsional terbuka itu langsung ke tertutup, mungkin agak kagetan lagi nih. Tetapi perlu penyeimbangan, kombinasi proporsional tertutup dan proporsional terbuka. Jadi memang harus ada kode-kode awal dulu ya Pak, istilahnya seperti itu. Proses menurut. Jadi pelan-pelan. Nah, orang Indonesia itu lebih senang dia berproses, tidak langsung seperti kita Sulawesi Selatan ini, langsung main tembak langsung, kira-kira kan gitu, langsung ubah saja gitu, langsung nanti gas aja. Tetapi butuh proses. Nah, oleh sebab itu karena dia butuh proses, contohnya begini, Bu, seperti apa kombinasi yang menurut kawan-kawan IKAJO ini? Katakan 575 kursi yang ada sekarang, yang ada di DPR RI ini. 500-nya ya melalui proses pemilu proporsional terbuka. Seperti biasanya. Silakan pilih calegnya. Tapi 75 kursi yang bisa ditempuh dengan proporsional tertutup. Ada daftar pemilihnya, ada daftar calegnya juga, tapi tidak mesti harus dimasukkan ke dalam lembaran surat suara. Tetapi cukup ini loh orang-orang yang akan terpilih nanti, ya, berdasarkan urut apa bagaimana yang memang sudah didesain oleh partai politik. Inilah orang-orang yang akan duduk di parlemen melalui proporsional tertutup jika partai politik tersebut memang lolos parliamentary threshold. Nah, bagaimana cara menentukannya?
akumulasi suara perolehan kursi partai politik dari 500 itu tadi. Ya. Kalau misalnya ada partai politik memperoleh 20% kursinya, maka 20% itu akan dia peroleh tambahan. Jadi tadi kalau 20% berarti 100 kursi. Ya. Ya. Kalau dia 100 kursi yang pemilihan langsung Betul. tadi itu. Nah, 20% dia bisa memperoleh dari sisa 75 kursi itu. Jadi kurang lebih sekitar 15 kursi 15 lagi kursi. tambahan partai politik itu. Nah, 15 kursi tambahan partai politik ini tadi, itu terserah partai politik. Ya. Mau mengutus siapa di dalam. Langsung ambil alih aja. Mau mengutus apa sebagai tambahan di sini. Jadi kombinasilah proporsional terbuka plus proporsional tertutup di dalam situ. Ini teman-teman IKAJO nih, merumuskan itu tuh. Nah, bagaimana kalau kayak begitu nanti? Apakah parlemen ini sudah akan terisi orang-orang yang memang punya kapasitas, kemampuan, punya, pokoknya dibarengi terus dengan kompetensi. Sebab yang ini tadi, yang proporsional terbuka yang kita sudah kurang lebih sekitar 10 tahun ini, yang kita anut itu tadi, ternyata catatan soal kompetensi, kapasitas, kemampuan orang ini juga, integritasnya, ya itu yang jadi catatan. Maka melalui partai politik yang punya tujuan mulia itu tadi, ya, connect-lah, terhubunglah dengan kandidat yang dimasukkan, tambahan 15 orang melalui proporsional tertutup itu tadi, dimasukkan sebagai penyeimbang di parlemen. Betul. Nah, jadi dia yang akan mengawal cara-cara mengawal cara-cara berbangsa dan bernegara sesuai dengan misi visinya partai politik itu tadi di dalam sana. Sebab kalau proporsional terbuka ini tadi dengan dipilih langsung calegnya, kepentingan pribadinya yang lebih banyak. Betul. Dia lebih memainkan di situ tuh. Tapi kalau ini enggak seperti itu. Tetap dalam proses kendali oleh partai politik. Kalau yang tadi ini agak susah dikendalikan sama partai politik. Betul. Liar. Bahkan dipanggil partai politik ya syukur kalau dia datang. Betul Pak, betul. Kan gitu. Kadang dia ngeyel, nggak mau. Saya berurusan sama pemilih saya. Basis konstituen saya di sana. Gitu loh, Mas Gunawan. Nah, dengan ada seperti ini, maka alat kontrol partai politik juga semakin kuat terhadap parlemen, terhadap anggota-anggotanya. Nah, itu yang saya katakan tadi, parlemen kita itu kuat, tetapi lemah partai politik. Nah, coba kita berikan penguatan, kita infus nih, ya, infus nih, divaksin juga ceritanya. Vaksin nih, vaksin booster nih. Buat partai politik nih, agar dia kuat. Caranya apa? Ya kasih itu, ruang-ruang itu juga tuh. Bahwa ada otoritas partai politik untuk bisa menentukan kadernya duduk di sana, ya melalui sistem proporsional tertutup itu. Beri mereka juga wadah ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Diskusi dari teman-teman IKAJO yang melihat, coba deh, dilihat itu lagi nih, dilihat itu lagi, supaya partai politiknya juga kuat, ya, tidak timpang nih, ya, tidak timpang nih. Dan bisa mengontrol para kader-kader partai politik yang merasa sok dipilih oleh pemilih secara langsung, punya kedekatan emosional dengan pemilih, lalu dia mau lepas dari partai politik. Begitu, Pak. Luar biasa. Ini saya sampai tertegun mendengarkan penjelasannya Bapak. Memang luar biasa juga usaha dari teman-teman IKAJO ini luar biasa ya Pak. Salut sekali. Semoga ini kedepannya memang terrealisasikan ya Pak, rencana-rencana yang ingin diharapkan. Iya. Jadi memang wadah IKAJO ini meskipun bukan partai politik, tetapi mereka akan mengfungsikan diri untuk selalu memberi pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Bahkan teman-teman ini membentuk lembaga bantuan hukum, Mas Gunawan. Bantuan hukumnya pun juga secara cuma-cuma. Kalau ada warga masyarakat yang tidak mampu, silahkan datang ke LBH IKAJO. Itu di kantor di daerah Pengayoman. Ya, Pak. Di daerah Pengayoman. Silahkan ke sana, insya Allah itu gratis, tidak dipungut Rp1 pun, yakinlah. Ya, yakinlah, tidak dipungut Rp1 pun. Teman-teman di IKAJO ingin mengabdikan diri.
ingin mewakafkan dirinya buat bangsa dan negara ini. Luar biasa. Tidak ada dalam pikiran-pikiran kami itu juga punya perilaku yang menyimpang. Karena sudah tahu. Tapi kalau memang ada di Ikajo pengen berbisnis, silakan berbisnis. Tempuh jalurnya sendiri kira-kira gitu loh. Silakan berbisnis. Dia pengen hidupkan lembaga itu dia pengen berbagi dengan masyarakat pun juga silakan. Di situ itu bebas. Karena kami punya slogan, jangan pernah berkumpul, ya penggunaannya, lebih baik bubar saja. Kalau Anda pun tidak bisa tertawa, Anda pun tidak bisa tersenyum, Anda pun tidak merasa senang di dalam lembaga itu. Malahan tertekan. Jangan merasa susah di dalam. Lebih baik Anda berhenti. Dan Anda juga berhenti kalau tidak punya tujuan yang mulia, kemaslahatan umat, Pak. kesejahteraan orang. Kepedulian yang sangat. Itulah, kami berada di dalam wadah yang coba kami luruskan secara bersama-sama. Ada teman-teman milenial yang punya masa depan yang luar biasa nih, dan berada di dalam lembaga Ikajo ini. Ya tinggal dukungan kita semuanya ya. Insya Allah diingatkan terus nih. Jadi kalau pemerintah dikritikin nanti, karena kan Ikajo bisa saja mengkritik nih. Cuma khawatirnya kalau mengkritik, kami nanti terkena juga tuh kitab undang-undang hukum pidana pasal penghinaan. Betul. Apalagi kalau baru mengkritisi lembaga negara seperti presiden, tiba-tiba dianggap ini penghinaan nih, ini bisa dipidana nih, dan sebagainya. Nah, karena kita dihadapkan pada pemilu 2024 masih menggunakan sistem pemilu yang ada, kemudian partai politik kita seperti ini, maka Ikajo memberi rekomendasi judicial review itu langkah paling terakhir. Judicial review. Judicial review ini menggugat ke Mahkamah Konstitusi itu langkah paling terakhir. Tetapi Ikajo justru malah meminta agar dilakukan legislative review. Lebih baik lembaga yang parlemen itu tadi, kawan-kawan yang ada di legislatif itu tadi, koreksi secepatnya. Jadi tidak usah kami ngajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi, tapi koreksi sesegera. Revisi itu terkait dengan soal-soal yang punya lemah keberpihakannya kepada rakyat. Langsung to the point aja gitu ya Pak. Ubah itu. Nah, jadi masih ada waktu. Kalau seandainya ingin merubah untuk pemilu 2029 ke depan, ya saya pikir kenapa tidak? Kenapa sudah tidak? Saatnya untuk melakukan segala sesuatu ini untuk kita semuanya. Begitu Bung Gunawan. Jadi luar biasa penjelasan dari Pak Nasrul tadi ya, juga usaha dari teman-teman Ikajo yang saya sangat salut sekali mengenai kita juga tadi sudah membahas mengenai masalah sekarang ini kita menganut sistem kepartaian apa, dan juga tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nasrul mengenai kekuatan partai politik pada saat itu seperti apa ya, sudah dijelaskan juga. Nah, ini ada beberapa poin pertanyaan terakhir nih, Pak. Oke, silakan. Saya satukan saja ya Pak, ini karena mencakup semuanya. Catatan tentang sistem partai politik ini. Pasti banyak. Pasti banyak. Ini kita sebut beberapa aja dulu ya Pak. Kemudian nggak usah disebut partai. Gagasan selanjutnya nih Pak, bagaimana nih kita bisa mengubah ke depannya nih dengan Ikajo tentunya tadi seperti yang dilakukan oleh teman-teman Ikajo. Apa sih Ikajo itu ya? Kami ini bagian terkecil dari anak bangsa, tetapi punya kepedulian. Betul. Nah, partai politik itu perannya luar biasa. Karena dia di dalam parlemen, dia juga yang bikin undang-undang. Apa sarannya? Berubahlah. Berubahlah, dahulukanlah kepentingan negara ini. Jangan terjebak pada soal kepentingan kelompok. Nah, ini menarik nih, Bu. Kalau kita kaitkan dengan Pilpres nih. Nah, kaitkan dengan Pilpres. Di satu sisi ada nilai plusnya. Orang berlomba-lomba nih, ketua partai pengen jadi presiden. Pengen jadi wapres, ya kan? Betul, Pak, betul. Itu kan akhirnya terkesan bahwa mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompoknya tanpa melihat kepentingan bangsa yang lebih besar.
Padahal kita dihadapkan pada situasi ya, yang memang tidak dipungkiri. 2 kali kita pilpres, itu polarisasinya luar biasa sekali. Konflik, saling hina satu sama lain, bahkan teman, saudara, kita konflik nih. Betul, betul. Nah, cobalah elit ini rembuk dengan baik. Yuk, kita sama-sama yuk menyelesaikan persoalan ini. Meskipun di satu sisi, Bung Gunawan, ada baiknya, ada sisi baiknya. Kalau ketua umum partai politik itu jadi calon presiden sebenarnya, ada baiknya. Kenapa? Karena memang mereka berada di partai politik. Totalitas mereka berada di partai politik. Mereka punya hak konstitusional berada di situ. Mereka punya hak juga untuk mencalonkan diri. Capek-capek mereka membangun partai politik kalau mereka juga tidak diusung. Ya kan? Nah, tetapi kan itu berproses memang. Itu berproses. Itu berproses. Saya katakan berproses karena memang ada anak bangsa yang memang bagus, tapi nggak punya partai politik. Nah, betul. Nah, itulah yang kira-kira ini perlu dikombinasikan. Satu, ada anak bangsa yang tidak punya partai politik, tetapi dia potensi melakukan perubahan yang mendasar terhadap bangsa dan negara ini. Tapi di selain pihak, kita juga tidak boleh meninggalkan bahwa ke depan partai politik ini butuh penguatan. Nah, butuh penguatan partai politik itulah, maka harus mampu melahirkan kader-kader partai politik yang memiliki kualifikasi yang tidak diragukan. Memiliki kualitas integritas berbangsa. Itu Bung Gunawan. Jadi, ayo sama-sama mengarahkan ke sana kira-kira. Cara pandang kita ini ke sana. Jangan rebutan. Ini mau itu berproses. Begitu. Luar biasa. Jadi, ini merupakan, saya masih mau ngobrol banyak sebenarnya dengan Pak Nasrul. Ini juga merupakan kesempatan yang berharga bagi saya bisa mencuri ilmu dari beliau. Tentunya luar biasa Pak Nasrul bisa mengedukasi juga untuk Tribuners yang di rumah. Terima kasih banyak Pak Nasrul sudah bersedia hadir di studio untuk berbagi. Terima kasih kembali Mas Gunawan. Mungkin ingin ada yang disampaikan Pak di closing statement-nya, harapan apapun ke depannya, silakan Pak. Ya, sama seperti yang saya sampaikan tadi Mas Gunawan, mari kita berbenah. Sudah saatnya kita luruskan ini. Ini ada momentum nih. Betul, Pak. Momentum proses verifikasi partai politik adalah momentum untuk istilahnya itu ibda minapsi. Mari melihat diri sendiri. Ya. Apakah saya memang sudah layak? Apakah saya memang sudah membawa partai politik ini dan dapat respon publik yang baik. Itu jadi catatan teman-teman nih di partai politik. Kemudian yang kedua adalah apakah memang sistem pemilu proporsional terbuka ini perlu koreksi? Kalau memang perlu koreksi, bagaimana? Nah, kalau saya tadi ya melalui IKAJO itu menawarkan bahwa betapa penting kombinasi proporsional tertutup dan terbuka. Ya, mungkin itu menjadi sebuah solusi kita di 2029 akan datang. Maka dari itu momentumnya adalah legislative review. Sebenarnya bisa aja sih semua perkumpulan atau pegiat pemilu demokrasi atau siapapun untuk melakukan judicial review, tetapi judicial review itu adalah langkah terakhir. Kami butuhkan legislative review. Lembaga yang membuat undang-undang yang bernama DPR, dia juga sendiri yang bisa mengoreksi, mengubah itu catatannya. Semoga semua harapan kita bisa tercapai ke depannya. Tentunya ini juga untuk kebaikan bangsa dan negara juga. Iya. Baik, luar itu biasa. Yang paling penting. Betul. Terima kasih banyak lagi sekali lagi Pak Nasrul sudah hadir di Tribun Timur. Ini berbagi bersama Tribuners luar biasa ya. Semoga apa yang kita harapkan selalu bisa tercapai ke depannya. Amin. Untuk itu juga Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan kami dari awal program hingga akhir program. Untuk itu saya Gunawan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.